Ya, bisa selain kita ingin mengetahui siapa yang bisa dinyatakan paling lalai dalam hal ini rumah sakit kah atau kemudian ada unsur dari pemerintah daerah begitu ya untuk bisa memantau yang mengeluarkan izin dan lain sebagainya dan memantau aktivitas rumah sakit. Kita juga harus memisahkan dua persoalan ini mengenai bagaimana harusnya rumah sakit baik itu pemerintah maupun swasta sama sekali tidak bisa menolak pasien dan memungut biaya, mendahulukan memungut biaya daripada menangani pasien-pasien yang tidak mampu. Selain juga masalah BPJS, saya ke Mas Taufik. Mas Taufik, kalau DPRD bagaimana menyoroti kasus ini? Yang pertama, kita DPRD DKI, terutama kita dari fraksi Demokrat, mengucapkan bela sungkawa ya. Kita turut berduka yang mendalam kepada keluarga bayi Tiara Deborah. Kita tidak mau kejadian ini terulang lagi ke depan, tidak mau terulang lagi. Kita bayangin kalau itu terjadi pada anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang lain gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya soroti ya. Tadi terkait undang-undang sudah disebutkan oleh Mbak, komplit sekali. Bahwa memang tidak boleh rumah sakit menolak, tapi jadi pertanyaan besar seperti ini. Apakah pegawai-pegawai di rumah sakit yang frontliner ini, yang di depan ini sudah paham tentang aturan itu? Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat secara luas sudah mengerti tentang aturan itu, bahwa masyarakat ini punya hak-hak gitu loh yang dijamin oleh undang-undang. Nah, kalau kita pertanyaan itu kan artinya kan tanggung jawabnya ada di mana? Di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan harus secara proaktif, harus secara masif melakukan sosialisasi. Bahwa begini loh hak-hak rakyat, utamanya yang miskin gitu loh. Begini loh rumah sakit dalam bersikap tindak dan berperilaku. Nah, saya tanya ke pejabat Dinas Kesehatan, ada nggak anggaran untuk sosialisasi? Saya sih bayangannya sederhana aja, Mbak. Misalnya nih ya, di Jakarta itu ada 2.706 RW. Nah, bisa saja misalkan dianggarkan, dibagi ke 5 wilayah kota dan 1 kabupaten, undang dong seluruh ketua RW misalnya, atau tokoh masyarakat di sana, kasih tahu ini loh ada aturan tentang kesehatan seperti ini, begini gitu. Anda punya hak sama dengan yang membayar dan membeli UKT. Masyarakat miskin, apalagi dia sakitnya parah, ya itu udah kehilangan akal tuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Mereka pasti panik, sangat panik. Nah, ya itu tadi, untuk menjawab kekhawatiran terhadap hal itu, ya kita ke depan sangat berharap Dinas Kesehatan jangan seperti lepas tangan. Jadi Mbak, kebetulan ini satu hal yang Anda ingin ungkapkan. Nanti kita harus kita tanyakan kepada Dinas Kesehatan. Tapi Anda tadi, Mas Taufik, juga akan menyoroti masalah BPJS. Apa yang terjadi sepengetahuan Anda, sepengetahuan DPRD DKI Jakarta, sepengetahuan saya, kondisi BPJS di Jakarta? Dalam rapat kerja dengan Dinas Kesehatan, itu lengkap dihadiri oleh para dirut RSUD. Dari semua dirut RSUD itu mengeluh, Mbak, terkait BPJS. Mereka mengeluh semua. Mulai dari tarifnya yang terlalu murah, kemudian pembayaran klaimnya lama banget, bahkan sampai bahkan sampai ada yang tagihan 2016 di salah satu rumah sakit belum dibayar, sampai 700 sekian juta gitu, belum dibayar. Nah, bayangkan kalau RSUD aja, yang mana ini rumah sakit pemerintah, yang mana disubsidi jelas-jelas lewat APBD, itu ngeluh dengan sistem yang terjadi hari ini di BPJS, bagaimana dengan rumah sakit swasta? Kayak contoh, Pak, unit cost-nya itu bedanya jauh banget, Pak. Itu dari 78.000 per hari di rumah sakit umum daerah, yang ditanggung sama BPJS cuma 18.000. Jadi mereka ngeluh sampai harus nombokin itu dari duit operasional. Dari duit pemeliharaan. Mereka switch duit itu supaya apa? Supaya ketika klaimnya ini lama dibayarnya dan segala macamnya, tidak terhambat pelayanan kepada rumah sakit. Nah, jujur saja, saya sebenarnya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dirut RSUD di DKI ya, karena mereka lebih lentur dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin. Ya, karena memang rumah sakit pemerintah yang memang harus mengedepankan pelayanan gitu ya. Nah, kalau untuk rumah sakit swasta, Pak, sampai hari ini saya masih dengar tuh, Pak, ada pasien BPJS kelas 3 miskin ya, masuk rumah sakit dirawat, 4 hari dirawat, belum sembuh udah disuruh pulang, Pak.
Karena nggak tercover. Karena tidak tercover, tidak dibayar klaimnya. Bukan karena tidak tercover, karena plafonnya sudah habis. Iya, karena plafonnya sudah habis. Jadi dia mesti pulang dulu, ngulang lagi, ngantri lagi. Maksud saya ini permasalahan seperti ini yang harus kita carikan solusi ke depan. Gitu. Mungkin bukan hanya salah BPJS, kita harus tarik kerucut ke atas bagaimana sebetulnya asuransi massal ini bisa berlaku begitu ya. Tapi begini, saya mau nambahin sedikit. Singkat saja. Kalau kita bicara tanggung jawab pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tanggung jawab terbesar ada di pemerintah. BPJS kan badan pelaksana, mereka bukan regulator. Kita sangat paham, Pak. Saya paham posisi Bapak bukan regulator, tapi pemerintah. Nah, di situ justru pemerintah harus menjadi garda terdepan. Dinas Kesehatan seluruh Republik Indonesia harus menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Iya, oke. Pak Bayu silahkan menjawab apa sebetulnya yang terjadi di BPJS. Banyak juga informasi begitu bahwa BPJS sekarang lagi bleeding yang kesehatan karena memang tadi sepertinya tidak masuk akal begitu dengan kita membayar 60, 80 atau yang katanya sudah meningkat menjadi 100.000 bisa sama sekali 80.000 ya, 80.000 begitu klaimnya kita bisa mendapatkan. Ini kan mekanisme awalnya adalah subsidi silang begitu. Kita harus bisa mendapatkan gotong royong atau apapun lah namanya. Kita bisa mendapatkan fasilitas seperti yang membayar begitu. Apa yang terjadi di lembaga Anda? Mungkin Anda bisa curhat. BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu badan hukum publik yang bertanggung jawab pada Presiden, amanat Undang-Undang 40 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, di mana untuk mengimplementasikan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zaman dulu itu mungkin kalau kita lihat di koran, di media cetak, itu setiap hari ada dompet peduli untuk si A, si B kalau sakit. Tetapi setelah ada era di BPJS, hal itu tidak ada lagi, itu fakta. Kemudian dari data tahun 2016, itu dari 171 juta yang memanfaatkan BPJS itu 192 juta yang memanfaatkan. Kemudian juga dengan pembiayaan yang dari hasil penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis bahwa mempunyai multiplier efek dalam berbagai hal, termasuk juga dalam perekonomian, bisa mendongkrak 152 triliun dari hanya 48 triliun dalam sektor kesehatan dan sektor tambang, transportasi, kemudian pangan. Banyaklah perannya BPJS ini untuk meningkatkan ekonomi. Tapi banyak fakta, Pak Bayu, mohon maaf, banyak fakta yang mengatakan seperti tadi ada dengar pendapat. Baru 3 tahun. Di Amerika saja yang sudah di negara-negara lain sudah puluhan tahun masih terus mencari, apalagi dinamika masyarakat. Tapi benarkah Pak Bayu ada klaim-klaim yang belum dibayar dari tahun 2016? Kalau klaim itu memenuhi syarat, ini kan klaim sekarang. Karena kita merubah mindset, ini revolusi yang sangat dahsyat sekali. Dulu kalau berobat itu, saya kebetulan klinisi, kalau berobat dapat namanya pay for service, dapat kita uang langsung, kita tentukan demikian. Kemudian kalau kita operasi sesarian itu tidak sama di rumah sakit A, C, B, C. Satu rumah sakit pun kadang dokternya berbeda dengan tarif berbeda. Tetapi dengan adanya sistem begini, ini adalah transparansi dengan era globalisasi. Jadi satu tarif dengan dinamakan namanya pay for service. Nah, prospective payment. Tadi pay for service dia tidak lagi, termasuk juga tadi yang dibayar harusnya 80.000 sekarang tidak. Kalau dalam INASIBIJIS atau dan cashback system itu satu gelondongan dibayar, kamu sakit ini dengan diagnosis ini dibayar seluruhnya. Tapi mulai memang dari kita tidak bisa begitu. Maksud saya dari Komisi 9 yang tahu persis persoalan-persoalan detail di lapangan. Kita tidak perlu menutupi bahwa masih banyak sekali persoalan di lapangan. Masih banyak sekali. Banyak sekali. Saya hasil diskusi Komisi 9, kita di Komisi 9 minimal satu orang itu anggota itu tiap hari dapat komplain sekitar 2 sampai 3 ini orang. Mengenai BPJS dan juga rumah sakit. Contoh nih, ini kenapa nih kalau orang sakit kecelakaan itu harus mendapat surat dari kepolisian dan sebagainya. Belum lagi persoalan klaimnya. Contoh nih, orang yang jatuh itu kalau sakit
tangan, kepala itu cuma dihitung satu tindakan dan sebagainya. Belum lagi soal jantung. Jantung itu harusnya jatahnya itu coveragenya cuma 70 sekian, padahal butuhnya berapa puluh juta dan sebagainya. Nah, itu kondisi real di lapangan. Jadi menurut saya BPJS tidak perlu menutup diri bahwa itu kenyataan, tidak perlu defense bahwa ini tidak ada persoalan apa-apa. Tapi kenyataan di lapangan seperti itu, dan saya berdiskusinya bukan hanya dengan masyarakat tapi juga dengan dinas dan sebagainya. Tapi kenyataannya bahwa BPJS itu banyak membantu masyarakat, yes. Kalau ada orang komplain kenapa sekarang di BPJS kalau pakai BPJS lainnya semakin panjang, itu karena dulu orang nggak berani ke rumah sakit karena mahal. Sekarang dengan 25.500 yang mandiri, kalau PPI penerima bantuan iuran atau KIS itu dibayar negara 23.000 preminya, itu bisa mengakses. Mereka bisa gratis macam-macam. Cuman memang BPJS itu masih punya hutang yang begitu banyak. Saya dengar tahun ini sudah 9 T. Oke, nanti kita konfirmasi ya. Bu Nini, kita akan kembali sesaat lagi.